Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by Lbank. Di mana Lbank ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang menurut gua cukup friendly untuk newbie, ya karena ada fitur untuk fast buy. Di situ kita bisa beli cryptocurrency favorit kita dengan debit card, credit card, atau dengan langsung transfer stablecoins ke situ, ya. Dan di waktu bersamaan ini juga tetap enak untuk dipakai para trader-trader yang sudah lebih intermediate sampai advance, ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk register di sini, kalian bisa receive bonus up to 255 USD welcome bonus. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk menggunakan Lbank, bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Lbank. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat secara tipis sebesar 0,53%. Dengan total market cap mencapai di 959 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ini merupakan peningkatan sebesar 0,62% dan ternyata selama 7 minggu sudah meningkat sebesar 16,64%, ya, dengan harga masih di sekitar 21.300-an. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 1,42% dan untuk BNB dia meningkat sebesar 0,74%. Untuk selanjutnya XRP malah terkoreksi sebesar 0,46%. Lalu Cardano 0,3 rally ya di atas dari 50 sen. Solana minus sebesar 0,57. Jadi overall cukup campur ya. Antara terkoreksi tipis atau rally tipis ya. Mungkin yang salah satu yang paling besar adalah Ethereum sekarang yang peningkatannya sebesar 1,42%. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk Bitcoin, dia daily close-nya not bad ya, masih bullish, tapi dibilang volumenya besar sih enggak juga ya. Kita bisa lihat pada faktanya. Kita pindah chart dulu. Volumenya masih terus turun ya. Dia terus turun sejak tanggal 23 Juni. Nah, jadi ini tentunya sedikit concerning karena kalau volumenya terus turun seperti ini dan kena MA20, ada kemungkinan bisa di-reject oleh 20 ya karena lacking volume. Biasanya kalau satu aset yang kesannya dia naiknya tipis-tipis gitu ya, volumenya terus turun dan mendekati ke satu resisten yang cukup kuat, biasanya akan ke-reject. Ya, jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan apakah volumenya BTC bisa mulai naik lagi atau tidak. Karena sekali lagi concern gue adalah kalau volumenya terus turun seperti ini, ada kemungkinan besar dia bisa di-reject oleh MA20 di daily. Ya. Dan kita balik lagi ke indeks ya. Buat kalian yang mungkin masih bingung bedanya indeks sama yang biasa adalah indeks ini adalah satu ya sesuai dengan namanya, indeks Bitcoin dengan USD. Ini adalah data Bitcoin yang paling panjang yang ada di TradingView. Seperti gue bilang sebelumnya, ini data sampai 2010 ya. Jadi ya balik lagi paling panjang. Makanya lengkap MA200 ada di sini. Kesannya MA berapapun untuk di Bitcoin ada ya. Dan kita masuk lagi ke MA200 weekly ya, dimana kita tahu ini adalah satu masa yang sebenarnya jarang loh ya. Kalau mau ngomong masa-masa ini jarang dan biasanya apabila kita akumulasi di sini, ini adalah tempat yang salah satu yang paling profitable untuk kita akumulasi ya. Lagi-lagi jangan percaya gua ya, tapi percaya data. Kita bisa lihat secara statistik dan historik ya. MA200 ini berkali-kali menjadi satu tempat untuk akumulasi Bitcoin dan lanjut ke bull market selanjutnya. Ya, jadi biasanya gini ya. Dia winter turun, semua orang udah muak sama BTC, biasanya nih ya, biasanya newsnya udah BTC mati, kripto nggak akan kemana-mana lagi, wah ini dia akhir dari apalah, akhir dari kripto, wah cryptocurrency adalah ponzi, itu biasanya di daerah sini ya. Nah kalau kita lihat sekarang juga mulai seperti itu kan, mulai banyak yang bilang, wah BTC akan ke nol, BTC tidak berfundamental, BTC. Padahal kalau kita mau ngomong, tidak ada yang berubah dari fundamental BTC. Gitu. Yang berubah hanya harga. Coba kalian perhatiin. Apakah BTC jadi less decentralized? No. Ya. Bahkan kalau mau bilang dari siklus-siklus sebelumnya, ini lebih decentralized karena dulu arguably ada satu perkumpulan hash rate yang besar di Cina. Sekarang Cina udah nge-ban jadi sedikit lebih kepecah ya. Jadi technically speaking a bit more decentralized gitu. Setelah itu kalau kita lihat lagi apa? Apakah Bitcoin pernah ngejam gitu ya? Sekarang ada transaksi yang gagal gitu. Enggak juga. Jadi lagi-lagi secara fundamental BTC tidak berubah gitu loh. Yang berubah hanya harga. Nah, seringkali orang hanya fokus Bitcoin itu terhadap harga saja. Ya, ini kita reload dulu sedikit. RSI-nya gue kehapus ya. Nah, dan satu lagi poin gue adalah yang tadi kehapus, RSI ya. RSI kita di weekly ini adalah terendah sepanjang masa. Ya, kita lihat sendiri ya. Dari data
sebentar ini, oh jangan ini, kita pindah ke yang indeks ya. Dari 2010 kita lihat sendiri datanya ya. RSI Bitcoin belum pernah serendah ini ya. Paling mendekati tuh dulu tuh dari sekitar 2015 dan di 2018 itu paling mendekati. Sekarang kita bisa lihat bahwa weekly-nya dia sempat terendahnya itu di mana nih? Kita coba lihat. Di sekitar 26 ya. Jadi lagi-lagi di bawah dari 30. Nah, ini di weekly. Bitcoin belum pernah serendah itu. Jadi, ya secara teknikalnya ini adalah satu tempat yang bagus untuk akumulasi ya. Tetapi secara newsnya ya tentunya kita harus melihat the Feds ya. Selama the Feds masih terus meningkatkan interest rate, kemungkinan besar akan volatile. Ya, volatile bukannya pasti drop, wah jadi hancur ke berapa. No, tapi volatile ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu 2020-2021 itu merupakan tahun yang cukup aneh ya. Di mana 2 tahun itu adalah masa-masa COVID. Ya, dan masa-masa COVID itu juga ada satu bisa dibilang anomali market juga ya, yang terjadi di sekitar Maret, di mana ini terjadi satu disebut sebagai COVID crash. Dan ini bukan hanya Bitcoin saja ya, lo bisa cek dari Nasdaq ya, kita cek di Nasdaq di 2020 juga nih, drop juga, lalu di S&P juga basically 2020 drop juga, Dow Jones juga sama mengalami COVID crash. Jadi lagi-lagi ini bukan hanya Bitcoin saja. Nah, tapi intinya apa? Karena ini ya banyak sekali stimulus yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk mulai dari masyarakat Amerika sendiri ya. Seingat gue tuh mereka dapat 1.800 USD stimulus, yaitu berapa puluh juta ya kalau ke rupiah. Selain dari itu juga banyak bisnis-bisnis di Amerika Serikat yang diberikan subsidi juga. Supaya apa? Supaya nggak bangkrut, supaya ekonominya kesannya di kickstart lagi. Ya, udah mogok nih kesannya, udah mogok. Kalau kayak motor harus di kickstart ya. Nah, permasalahannya, kickstart-nya terlalu lama, terlalu banyak duit yang dikeluarkan, sehingga mereka mendapatkan inflasi yang luar biasa besar. Ya, data CPI kemarin itu ya naik terus, ya terakhir itu 8,6. Ya, jadi lagi-lagi saat inflasi terlalu besar, the Fed ya tugas mereka adalah menurunkan inflasi. Nah, cara untuk menurunkan inflasi adalah dengan meningkatkan suku bunga bank atau interest rate, yaitu pelajaran SMA lah. Harusnya kalau lu yang nggak ketiduran SMA, tahulah itu maksudnya apa. Ya, kenapa the Fed melakukan itu. Nah, permasalahannya, seberapa nekat the Fed akan melakukan peningkatan interest rate. Kalau seperti di tahun 80-an, siap-siap, itu bisa luar biasa muntah darah. Ya, kalian boleh cek lah chart Nasdaq, S&P, dan lain-lain di tahun 80-an. Kita nggak ada waktu buat ngecek ya. Lo bisa lihat itu luar biasa hancur saat inflasi Amerika Serikat tinggi banget. Ya, dan kalau kalian mau tahu kapan akan keluarnya ya peningkatan interest rate yang baru, itu akan pada tanggal 28 Juli seingat gua. Tanggal 27 Juli. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kemarin tanggal 15 Juni sudah keluar. Lebih tinggi daripada forecast ya. Forecastnya 1,5, actualnya 1,75. Jadi peningkatannya harusnya 50, jadi 75. Nah, selanjutnya terjadi nanti pada tanggal 27 Juli. Nah, tinggal pertanyaannya pada tanggal 27 Juli ini, apakah dia akan 50 BPS atau 75 lagi? Nah, kalau sampai 75 lagi, ya, kemungkinan besar akan terjadi volatilitas yang cenderung lebih bearish. Nah, tetapi apabila ternyata balik lagi ke 50 BPS, mungkin juga volatile, tetapi nggak akan terlalu parah ke bawah, ya, alias downside potentialnya lebih kecil. Ya, jadi sekali lagi buat kalian yang penasaran, Bang, kapan nih the Fed untuk meningkatkan interest rate? Nah, itu akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022. Ya, jadi masih ada waktu sebenarnya. Sekitar kasarnya sebulan lebih lagi dikit. Ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah keputusan the Fed akan menguntungkan kita atau tidak. Nah, jadi lagi-lagi, seorang trader bukanlah seorang peramal, bukanlah seorang dukun yang harus tahu apa yang akan terjadi di markets. Karena pada faktanya kalau lu bilang lu tahu apa yang akan terjadi di markets, lu bohong. Ya, karena nggak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Nah, makanya tugas kita sebagai trader adalah bukan menjadi peramal, tetapi bisa atau siap dengan semua skenario yang bisa terjadi di markets. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang nanti kita akan masuk ke buy limit untuk masing-masing kripto. Oke, dan kita balik lagi ke buy limit Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin masih sama sebenarnya ya, 3 tempat. Yang pertama adalah MA200 weekly yang ada di daerah 22.400 sekarang ya. Nah, tapi otomatis itu udah kena harusnya ya. Tapi buat lo yang mungkin ketinggalan kemarin di sini, bisa saja sekarang lo market buy di daerah ya basically di harga sekarang 21 ribuan ya.
Yang kedua adalah bisa di 19.300. Nah, gue pribadi udah dapet harga di 19.300. Karena ini adalah satu struktur. Nah, buat kalian yang nggak tahu ini struktur apa, ini adalah struktur all time high atau weekly close all time high di 2017, ya, alias di siklus sebelumnya. Nah, kenapa kita beli di situ? Bukannya resisten, Bang. Nah, resisten yang kuat saat dia tertembus di sini ya, tepatnya November Desember 2020 ya, itu akan bisa berubah menjadi support yang kuat juga ya. Di waktu itu for hourly gue lupa di tanggal berapa tepatnya, di Juni awal lah ya. Itu pernah beberapa kali dia menjadi support bagi Bitcoin. Jadi lagi-lagi daerah 19.300 bisa pertimbangkan untuk buy limit di situ ya. Nah, yang terakhir adalah di sini 15.600 atau kalau mau dibulatin lebih aman 15.700. Nah, kenapa ini bisa menjadi buy limit lagi? Karena ini adalah satu statistik yang mungkin kalian sudah terlalu sering dengar gue ngomong, tapi lagi-lagi ya nggak semua orang bisa nonton di CWT setiap hari. Jadi statistiknya dalam ya bisa dibilang satu dekade ini ya, BTC seringkali ya mengalami satu drawdown di bawah dari MA200 ya. Nah, lucunya sudah terjadi 2 kali sebelumnya sama-sama di 30%-an. Ya, maka dari itu ya kita ambil inilah, kita ambil statistik. Ada kemungkinan kalau sampai dia drop di bawah dari MA200 itu bisa sampai 30%. Nah, di waktu bersamaan ini juga jadi reminder bagi kalian yang memiliki posisi long di daerah MA200 weekly, pastikan margin kalian jangan sampai lebih tinggi dibanding, sorry bukan margin, tapi harga likuidasi ya. Harga likuidasi kalian pastikanlah di atas di bawah dari 15.700 ya. Karena kenapa? Kalau sampai lu di atas, maka lu akan kena likuidasi. Ya, secara historically ini bisa sampai sini. Maka ya kalau kalian likuidasi ya lu hilang duit ya. Jadi pastikanlah itu bisa bertahan harga lu ya. Dan selanjutnya sekali lagi gue ingatkan, MA200 ini bukanlah satu tempat yang langsung mantul sultan ya. Karena bukan gue yang ngomong, tapi ya historinya ya, sejarahnya ngomong memang seperti itu. Paling cepat yaitu sekitar 4 minggu untuk dia bisa mulai recover dan lanjut lagi bull market. Nah, pada faktanya sekarang kita masih dalam kondisi the Fed's hawkish ya. Dan ya bisa dibilang momentum belum terlalu besar. Jadi ya kita lebih baik amannya berharap ya seperti dulu-dulu. Di sini bisa sampai belasan minggu. Di 2015 itu bahkan sampai puluhan minggu. Ya, jadi lagi-lagi harus bersiap bahwa ada kemungkinan besar ini akan jadi akumulasi yang cukup lama. Nah, seringkali orang nggak sabar. Nah, saat orang nggak sabar, ujung-ujung ngerasa, udahlah ini nggak akan naik lagi, jual. Nah, di situ dia penyesalan luar biasa yang seringkali terjadi. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, untuk cryptocurrency, lebih baik, lebih bijak kalau kita berpikir long term, jangan terlalu berpikir short term, karena secara simpelnya ya paling mudah itu kita investasikan duit kita yang dingin sedikit saja, nggak perlu terlalu besar ya. Kesannya daripada lu masukin 20 juta tapi besok harus dicairkan, mendingan cuma masukin ratusan ribu tapi bisa lu tahan tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Kita bisa lihat Ethereum semakin dekat ke MA20. Nah, ini jujurnya cukup menegangkan ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir, Ethereum ini sangat-sangat sangat-sangat takut terhadap MA20 daily. Berkali-kali dia retest, berkali-kali di reject ya. 1, 2, 3, 4, 5, lalu di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi belasan kali ditolak oleh MA20. Nah, tentunya di sini ya kalau secara spotnya kita berharap dia bisa secepat mungkin tembus MA20 dan menjadikan 20 sebagai support. Alias movement seperti ini ya secara visualnya. Dan mantul di 20. Nah, kalau terjadi seperti itu, buat kalian yang mungkin cenderung lebih high risk, boleh pertimbangkan buy limit. Tapi kalau gue pribadi, ya stop dulu aja. Karena kenapa? Summer low dia masih belum berhasil dia reclaim. Ya. Nah, tetapi andaikan dia gagal reclaim, alias dia reject oleh MA20, nah di situ bisa juga menjadi satu posisi short buat kita. Ya. Nah, sekarang MA20 ada di sekitar $1.304. Nah, jadi kalau sampai terjadi konfirmasi dia reject di daerah situ, dan kita bisa pertimbangkan untuk nge-short. Nah, terus kalau kita tanya, Bang, ini di mana nih kalau kita mau TP-nya? Nah, TP-nya kalau gue pribadi sarankan di sekitar 1000 USD. Karena kenapa? Kita bisa lihat 2 hari di sini, struktur daily-nya dia close di sekitar 1000. Bang, boleh nggak di week?
boleh ya, tapi masuknya lebih ke resiko tinggi. Karena lu literally kalau kesannya meres jeruk tuh sampai habis banget lah gitu ya. Nah, resikonya apa? Nggak kena dan ujung-ujungnya malah ngebalik. Ya, jadi kalau kalian yang lebih konservatif bisa TP-nya di sekitar 1000 USD. Sementara kalau kalian yang lebih agresif ya boleh di sekitar 900 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat dia berhasil reclaim dari 30 sen ini sebagai support. Ya walaupun tipis ya, belum ada momentum yang lebih besar lagi ke atas. Tapi buat kalian yang kemarin high risk dan ambil posisi di sini, sekarang sudah profit. Tapi profitnya ya nggak terlalu gede juga ya, lagi-lagi karena volumenya nggak terlalu besar, sekitar 4 persenan. Nah, jadi untuk sekarang, Phantom tentunya PR utamanya adalah mempertahankan 30 sen, yaitu satu struktur baru yang dia berhasil reclaim. Nah, untuk 30 sen ini, bisa dibilang not bad ya, sebelumnya menjadi support yang cukup baik. Di sini sempat menahan harga Phantom, ya, dan quite okay. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah dia bisa pertahankan atau tidak. Nah, jadi lagi-lagi untuk kain yang high risk, bisa pertimbangkan untuk averaging di daerah 30 sen, ya, sekali lagi untuk yang high risk. Dan buat kain yang mungkin lebih masuknya ke medium risk, bisa pertimbangkan di sekitar 21 sen. Dan buat kain yang lebih ke konservatif, bisa pertimbangkan di sekitar 16 sen ini kalau dibulatkan. Ya, lagi-lagi 16 sen ini adalah summer low dari Phantom, jadi ini adalah stasiun terakhir. Ya. Nah, untuk sekarang, kalau mau nge-short, ya sebenarnya bisa dipertimbangkan apabila dia gagal mempertahankan. Gitu. Jadi kalau misalkan besok nih, jam 7 pagi, ternyata Phantom jebol lagi ke bawah. Nah, itu kita bisa mungkin ada kemungkinan itu menjadi satu pola false breakout. Nah, dari situ TP-nya bisa macam-macam. Ya, buat kalian yang ultra konservatif gitu ya. Ya, boleh TP di EMA 20 gitu. Nah, kalau kalian yang mungkin lebih ya medium risk, bisa pertimbangkan di sekitar 21 sen. Nah, kalau kalian wah high risk Bang, hajar sampai akhir lah ya. Ya sudah, lo bisa pasang TP-nya di sekitar 16 sen untuk posisi shortnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan sekali lagi untuk nge-short please gue ingatkan, jaga resiko kalian. Karena lagi-lagi nge-short market itu ya lu bermain leverage. Kalau bermain leverage otomatis resikonya berbeda dibandingkan dengan spot. Ya. Dan pastikanlah selalu pasang stop loss. Stop lossnya di mana Bang? Tiap orang beda-beda. Ya. Ada yang suka stop lossnya dengan persentase. Minus 20% gua cut loss. Atau ada juga yang melihat struktur. Oh, andaikan dia tembus lagi dia tembus lagi resisten di sini, gua akan cut loss. Nah, itu tinggal lo yang tentukan ya. Kalau TP kurang lebih sama ya di antara sini atau sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, untuk Phantom ceritanya bagus ya, dia berhasil mempertahankan struktur yang dia tembus. Tapi untuk Matic sayangnya dia masih ke reject oleh MA50 ya. Jadi V-shape recovery-nya belum confirm ya. Buat kalian yang mungkin bisa bingung apa itu V-shape recovery, basically seperti ini ya, bentuknya V. Dia dengan sangat cepat drop dan mulai recover juga dengan cepat. Ya, ini adalah recovery yang paling ideal sebenarnya ya. Nah, harapannya ini bisa benar-benar menjadi recovery V yang sesungguhnya apabila dia bisa menembus lagi struktur di sekitar 68 sen ini ya. Dan ini cukup penting karena 68 sen ini adalah summer low bagi Matic ya. Apabila Matic bisa reclaim daerah 68 sen ini ya dan mulai close di atas ya, boleh ya kurang lebih seperti inilah ya. Dia mulai close di atas dan ini menjadi support, kita bisa pertimbangkan untuk averaging lagi di daerah 68 sen. Ya, sebelum dia berhasil, dia jangan dulu tambah ya. Dan untuk posisi nge-short. Nah, buat kalian yang kemarin sudah dengar sih ya, kayaknya udah ada posisi short sekarang. Untung nggak? Kayaknya untung tapi tipis ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau buat kalian yang tertarik untuk nge-short Matic, ya bisa pertimbangkan apabila terjadi rejection dari MA50 lagi ya. Harganya, harga. TP-nya di mana? TP-nya bisa pertimbangkan di MA20 kalau kalian lebih konservatif ya. Kalau kalian lebih agresif bisa pertimbangkan di sekitar sini ya, 34 sen atau kalau dibulatin di 35 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan untuk XRP, kita bisa lihat untuk XRP dia malah ngedoji ya, alias dia open dan close kurang lebih di tempat yang sama. Nah, jadi untuk sekarang yang masih menjadi main resistance bagi XRP adalah MA50 ya, setelah dia berhasil menembus MA20 di tanggal 24 Juni. Tapi lagi-lagi untuk spot sayangnya XRP cukup jauh dari summer low ya. Summer low dia itu di sekitar 56 sen, which is quite far dari harga sekarang ya. Jadi untuk spot jangan dulu tambah posisi ya. Kalau mau kalian nge-short boleh, tapi sekali lagi gue ingatkan short adalah posisi yang berbeda dibandingkan dengan lu averaging spot ya. Short otomatis lu bermain futures, bermain leverage, maka resikonya akan lebih tinggi. Ya, jadi sekali lagi disclaimer.
Nah, pastikan kalian ngerti dulu DTA, jangan main asal-asal buka-buka posisi, ya. Nah, kalau kalian ingin nge-short bisa pertimbangkan di MA50 yang ada di sekitar 40 sen. Sekali lagi kalau konfirmasi dia ke reject, ya. Nah, kalau sampai dia terkonfirmasi ke reject, kalian bisa TP antara di MA20, itu buat yang konservatif. Dan buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di sekitar sini, 30 sen. Di mana kita bisa lihat daily close dari XRP beberapa kali tertahan di area situ, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Sekali lagi, buat kalian yang tertarik untuk ke short bisa pertimbangkan di MA50 kalau dia terkonfirmasi di reject di situ dengan TP antara di MA20 atau di sekitar 30 sen di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat technically speaking dia ke reject oleh MA20 di sini, ya. Nah, tetapi kita bisa lihat dia malah membentuk doji. Ya technically sedikit nggak doji, tapi nyaris doji. Ya. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa para sellers, walaupun kemarin sempat kuat, ya, tetapi tetap reject oleh para buyers. Buyers tetap nggak mau bikin harga BNB drop. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah rejection yang nggak terlalu kuat. Ya. Kita lihat pada hari ini apakah rejection yang lebih kuat dan membuat satu bearish candle yang lebih jelas. Ya. Andaikan terbentuk bearish candle yang lebih jelas, nah bisa pertimbangkan untuk nge-short. Sekali lagi, nge-short ini adalah satu tindakan trading yang lebih beresiko dibandingkan kita averaging spot. Ya, jadi lagi, kalau kalian nggak cocok, jangan paksakan nge-short. Ya. Nah, kalau kalian nge-short di sini, TP-nya di mana? TP-nya bisa pertimbangkan di sekitar 200 USD di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat MA20 dia masih bertahan sebagai support. Ya, jadi pada tanggal 24 Juni lalu dia berhasil tembus MA20 dan kemarin dia berhasil pertahankan ini sebagai support. Not bad. Tetapi kita bisa lihat volume masih terus turun. Jadi ya lagi-lagi walaupun dia mempertahankan 20, kita harus lihat beberapa hari ke depan apakah volume bisa naik atau tidak. Kalau volumenya nggak naik-naik, kemungkinan akan breakdown, ya. Dan untuk spot sayangnya walaupun dia technically speaking berhasil mereclaim 20, gue tidak sarankan dulu untuk tambah posisi kalau kena di 20. Ya, karena kenapa? Basically summer low dia sudah jebol di daerah 10 dolar. Ya, dan kalau kita lihat kurang lebih mirip-mirip, ya. Altcoins yang jebol summer low-nya biasanya langsung antara dua, ya. Yang pertama dia drop, lalu sideways, ujungnya drop lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia langsung kapitulasi jebol seperti Ethereum. Ya, Ethereum bisa dibilang saat dia kena summer low-nya atau tembus summer low-nya langsung kapitulasi. Ya. Nah, jadi untuk Polkadot selama dia masih belum bisa reclaim daerah 10 dolar lebih 89 sen, jangan dulu tambah spot. Nah, kalau untuk nge-short, kalian bisa pertimbangkan apabila dia ke-reject oleh daerah 8 dolar lebih 62 sen. Ya, kalau dia ke-reject ke sini, nah bisa ada dua posisi untuk TP. Ya. Yang pertama bisa di MA20, kalau kalian lebih konservatif. Kalau kalian lebih agresif bisa pertimbangkan di daerah 6 dolar lebih 68 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.